Pernahkah Anda merasa dikhianati oleh orang terdekat? Pengkhianatan dari sahabat atau keluarga seringkali lebih menyakitkan daripada serangan musuh yang nyata. Mereka tampak mendukung, tapi diam-diam menjatuhkan Anda, mencuri ide, menyebar gosip, atau merusak reputasi. Meski menyakitkan, pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam memilih siapa yang layak dipercaya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong seseorang untuk mengkhianati orang terdekatnya? Mengapa seseorang yang tampak begitu dekat, justru bisa menjadi duri dalam daging yang menusuk diam-diam? Fenomena ini seringkali membingungkan dan menyakitkan, namun ada alasan psikologis di baliknya. Seringkali, akar utamanya adalah iri hati yang mendalam, dan rasa rendah diri yang tersembunyi. Ketika seseorang merasa terancam oleh kesuksesan atau kebahagiaan Anda, mereka bisa saja berusaha menjatuhkan Anda demi merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Iri hati ini tumbuh dari perasaan tidak cukup, seolah-olah keberhasilan orang lain adalah kegagalan bagi dirinya. Selain itu, narsisme juga berperan besar. Orang dengan sifat ini cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi, tanpa peduli perasaan orang lain. Mereka rela menyakiti, memanipulasi, bahkan mengkhianati, asalkan ambisi dan keinginan mereka tercapai. Empati menjadi barang langka dalam diri mereka. Lingkungan yang penuh persaingan, tekanan sosial, atau bahkan trauma masa lalu juga bisa membentuk perilaku ini. Seseorang yang pernah dikhianati atau tumbuh dalam lingkungan yang tidak aman, cenderung mengembangkan pola bertahan hidup dengan mengkhianati lebih dulu sebelum disakiti. Pengkhianatan menjadi semacam mekanisme perlindungan diri. Akhirnya, mereka memilih menyakiti daripada disakiti, membawa luka lama ke setiap hubungan baru. Setiap tindakan pengkhianatan seringkali adalah cerminan luka batin yang belum sembuh. Dan sayangnya, siklus ini terus berulang jika tidak disadari dan diatasi. Musuh dalam selimut pandai berkamuflase, tapi ada tanda-tanda yang bisa dikenali. Waspadai pujian berlebihan yang terasa kosong, atau teman yang suka menyebar gosip halus. Mereka sering bersikap pasif-agresif, lupa menyampaikan pesan penting, atau meremehkan Anda dengan candaan. Jika seseorang selalu memuji di depan, tapi menjelekkan di belakang, itu bendera merah. Kumpulkan tanda-tanda kecil ini, dan jangan abaikan intuisi Anda. Dalam psikologi, kepribadian Machiavellian menggambarkan individu yang sangat manipulatif, licik, dan selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan orang lain. Mereka sangat pandai membaca situasi sosial dan memanfaatkan kelemahan orang di sekitar mereka. Seringkali, mereka menyembunyikan niat asli di balik sikap ramah atau profesional, sehingga sulit dikenali pada awalnya. Bagi mereka, hubungan antar manusia hanyalah permainan strategi, di mana setiap orang bisa menjadi payon yang dimanfaatkan demi mencapai tujuan. Mereka tidak ragu memanipulasi, berbohong, atau bahkan mengkhianati, asalkan keinginan mereka tercapai. Rasa bersalah atau empati hampir tidak pernah muncul dalam benak mereka. Bersama sifat narsisme, yaitu obsesi pada diri sendiri dan haus akan pujian, serta psikopati yang ditandai dengan kurangnya empati dan penyesalan, Machiavellianisme membentuk apa yang disebut sebagai Dark Triad. Kombinasi tiga sifat ini menciptakan individu yang sangat berbahaya dalam lingkungan sosial maupun profesional, karena mereka ahli dalam menipu, memanipulasi, dan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Orang-orang dengan Dark Triad sering merasa berhak atas kesuksesan atau pencapaian orang lain. Mereka tidak segan merencanakan cara untuk merebut posisi, proyek, atau bahkan kepercayaan yang telah Anda bangun, dan melakukannya tanpa sedikit pun penyesalan atau rasa bersalah. Memahami pola perilaku ini sangat penting agar kita bisa lebih waspada terhadap potensi pengkhianatan yang terencana. Dengan mengenali tanda-tandanya, kita dapat melindungi diri dari manipulasi dan membangun lingkungan yang lebih sehat, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Dikhianati menghancurkan kepercayaan, membuat korban sulit membuka diri pada orang lain. Harga diri menurun, muncul rasa bersalah dan keraguan pada diri sendiri. Kisah seperti Sarah, sahabat yang mencuri ide bisnis, menunjukkan betapa dalam luka yang ditinggalkan. Gejala mirip PTSD bisa muncul kecemasan, flashback, dan kesulitan fokus. Penting untuk mengakui rasa sakit ini dan mencari dukungan agar bisa pulih. Hadapi musuh dalam selimut dengan kesadaran diri dan strategi. Percayai intuisi Anda jika merasa ada yang tidak beres. Jaga jarak emosional, batasi informasi pribadi, dan dokumentasikan interaksi penting. Dalam konteks profesional, simpan bukti komunikasi untuk melindungi diri. Jika hubungan sudah sangat beracun, beranikan diri memutuskan dengan tegas demi kesehatan mental Anda. Ingat, menjaga batasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Luka pengkhianatan memang menyakitkan, namun dengan langkah psikologis yang tepat, proses pemulihan bisa dimulai. Setiap orang berhak untuk sembuh dan tumbuh dari pengalaman pahit ini. Penting untuk memberi waktu pada diri sendiri, menerima perasaan yang muncul, dan tidak memaksakan diri untuk segera pulih. Proses ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Gunakan afirmasi positif setiap hari untuk membangun kembali kepercayaan diri. Ucapkan kata-kata yang menguatkan, seperti "saya layak bahagia" atau "saya mampu melewati ini". Dengan mengulang afirmasi, perlahan-lahan pikiran dan hati akan mulai percaya pada kekuatan diri sendiri. Tulis jurnal untuk mengekspresikan emosi dan melepaskan beban. Menulis membantu kita memahami perasaan, mengurai pikiran yang rumit, dan menemukan makna di balik pengalaman. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis, meski hanya beberapa kalimat, agar hati terasa lebih lega. Jika perlu, konsultasikan dengan profesional untuk bantuan lebih lanjut. Terapis atau konselor dapat memberikan perspektif baru, strategi coping, dan dukungan emosional yang dibutuhkan selama proses pemulihan. Bangun batasan sehat dalam hubungan baru, dan biarkan waktu membuktikan karakter seseorang. Jangan ragu untuk mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman, dan prioritaskan kebutuhan serta kesejahteraan diri sendiri. Anda lebih kuat dari rasa sakit Anda. Jadikan pengalaman ini batu loncatan untuk tumbuh lebih bijaksana dan tangguh. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah kemenangan, dan Anda pantas mendapatkan masa depan yang lebih cerah.